Dalam beberapa waktu terakhir, semakin banyak orang Indonesia yang tertarik untuk bekerja di luar negeri. Namun seringkali mereka bingung untuk memilih menjadi tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan atau Jepang. Sebenarnya negara Korea Selatan dan Jepang sama-sama menawarkan peluang kerja yang menarik. Namun memilih di antara keduanya bisa menjadi tugas yang sulit. Meskipun sama-sama berada di Asia Timur, Korea Selatan dan Jepang memiliki perbedaan dalam hal budaya, bahasa dan sistem kerja. Sebagai contoh, bahasa Korea memiliki huruf-huruf Hangul yang berbeda dengan aksara Jepang kanji. Selain itu, budaya kerja di Korea cenderung lebih kompetitif dan keras dibandingkan dengan Jepang yang lebih santai dalam menghadapi pekerjaan sehari-hari. Namun di sisi lain, peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih besar di Korea Selatan jauh lebih besar dibandingkan dengan Jepang. Gaji TKI di Korea Selatan bahkan bisa 3 kali lebih besar dibandingkan dengan Jepang. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki industri teknologi yang berkembang pesat dan banyak membutuhkan tenaga ahli dalam bidang tersebut. Peluang kerja di Korea Selatan. Bagi para TKI yang ingin bekerja di Korea Selatan, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah bekerja di perusahaan elektronik seperti Samsung atau LG. Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang teknologi seperti programmer, insinyur, dan desainer. Selain itu, industri kosmetik Korea juga semakin berkembang dan membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pemasaran dan penjualan. Untuk bisa bekerja di Korea Selatan, TKI harus memenuhi beberapa persyaratan. Mereka harus memiliki ijazah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar serta kemampuan bahasa Korea yang baik. Selain itu, TKI juga harus melewati tes kesehatan dan keamanan yang ketat sebelum bisa bekerja di Korea Selatan. Peluang kerja di Jepang. Sementara itu, bagi para TKI yang ingin bekerja di Jepang, peluang kerja juga cukup banyak. Salah satunya adalah bekerja di industri otomotif yang terkenal di seluruh dunia seperti Toyota atau Honda. Industri ini membutuhkan tenaga kerja dalam bidang produksi dan perakitan. Selain itu, industri makanan dan minuman di Jepang juga semakin berkembang dan membutuhkan tenaga kerja dalam bidang pemasaran dan distribusi. TKI yang memiliki kemampuan bahasa Jepang yang baik bisa memanfaatkan peluang ini untuk bekerja di industri tersebut. Jumlah tenaga kerja asing di Jepang mengalami perubahan yang signifikan akibat dari fluktuasi upah dan nilai tukar, di mana pada tahun lalu jumlah pekerja asal Vietnam melampaui jumlah pekerja asal Tiongkok sebagai kelompok terbesar. Tantangan bagi TKI di Korea Selatan. Durasi kerja yang lama menjadi risiko kerja di Korea Selatan. Yang pertama, orang-orang di negeri ginseng memang terkenal sangat kompetitif dalam bekerja sehingga mereka rela pulang lebih larut demi hasil kerja yang sempurna. Hal ini kemudian juga diterapkan pada TKI yang bekerja di sana. Meski dalam kontrak kerja umumnya hanya tertulis waktu kerja selama 40 jam per minggu, faktanya perusahaan menginginkan tenaga kerjanya bisa bekerja lebih lama dari itu. Di Korea, budaya senioritas sangat kuat. Hal ini juga menjadi salah satu risiko kerja di Korea Selatan yang mesti siap kamu hadapi. Antara pekerja lama dengan pekerja baru terdapat gap yang sangat jelas. Pekerja baru atau junior wajib menghormati pekerja lama atau senior, bahkan jika terjadi perbedaan pendapat sekalipun. Di sini senior seolah memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dibanding junior. Tantangan bagi TKI di Jepang. Para TKI yang bekerja di Jepang memiliki berbagai tantangan yang harus mereka hadapi sehari-hari. Mereka datang ke Jepang dengan harapan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga di tanah air. Namun tantangan ini seringkali tidak hanya terbatas pada lingkup pekerjaan mereka, melainkan juga mencakup aspek sosial, budaya, dan psikologis. Salah satu tantangan paling kompleks yang dihadapi oleh TKI di Jepang adalah lingkungan sosial dan budaya yang berbeda. Budaya Jepang sangat berbeda dari budaya Indonesia, dan adaptasi kepada budaya baru ini dapat menjadi suatu pengalaman yang menantang. Terlebih lagi, banyak TKI mungkin tidak fasih berbahasa Jepang yang dapat memperburuk komunikasi dan integrasi sosial. Dalam mencari peluang kerja di Korea Selatan atau Jepang, TKI harus mempertimbangkan perbedaan serta tantangan yang ada di masing-masing negara. Meskipun terdapat banyak peluang kerja,
TKI juga harus siap menghadapi tantangan dalam bentuk bahasa dan budaya yang berbeda serta tuntutan kerja yang tinggi. Namun dengan persiapan dan adaptasi yang tepat TKI bisa mencapai kesuksesan di negara-negara tersebut. Itulah tentang kenapa pekerja Indonesia di Jepang dan Korea beda nasib, padahal sama-sama bekerja di negara maju.